Kenapa kau harus pakai cover begini? Bukannya harus dibuka intercooler biar kelihatan dingin? Oh iya. Intercoolernya. Sok. Apa kau mau bilang apa? Yang punya mobil kan bukannya kemarin kasih budget tak terbatas. Budget tak terbatas tapi waktu. Ya. Tapi ini kan pressurized. Nanti lama-lama balah boom. Gitu. Ibarat pakai celana dalam nggak enak, lecet nanti gitu ya. Lo sering kan ya? Punya lu. Karena suka dipegang-pegang istri kau, tangannya lagi pegang gorengan. Minyak. Ya, lo kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Jadi ini jilid 2 tentang RX-7 FD ya, proyek impian kita di Bandung bersama dengan MF GAW. Kalau kalian bilang Pengepul Mobil X MF GAW, salah. Jadi proyek kali ini itu Pengepul Mobil with MF GAW. Jadi impian saya sama Uji itu tahun lalu kita udah berhasil meluncurkan sebuah Mazda Miata. Yang kata orang, Miata bisa bangun sampai segimana sih, sepecah apa sih? Akhirnya mobil itu udah kita selesaikan dan sudah kita bisa shipping ke ownernya dengan baik dan benar, yang dimana itu adalah penghargaan tertinggi buat seorang builder. Lu bangun mobil cakep, dipajang doang di garasi, terus bisa dibeli orang, dirawat orang dengan harga tinggi, habis itu bisa meneruskan kejayaannya, itu paling berharga loh. Iya nggak sih? Itu paling bikin kita, anjir inilah yang gue tuju, inilah yang pengen gue capai. Jadi kita balik lagi, flashback lagi, 2018 Pengepul Mobil keluar dengan mobil AE86. 2019 kita keluar dengan mobil S2000 yang sekarang dipakai oleh punggawanya dari Radikal ya. Jadi terkuat semua. Yang memecahi rekor harga JDM waktu itu adalah Mas Hilman Sani, karena mobilnya udah terpampang juga. Rahasia ini kita tersimpan selama berapa tahun ya? 3 tahun ya Regan ya? S2000 Kojeki kemana, orang siapa yang bisa beli, yaitu CEO dari Radikal langsung yang beli mobilnya, dan terakhir dibawa ke Mandalika. Satu baut pun tidak disentuh dari mobil saya karena memang perjanjiannya mobil itu sama sekali nggak boleh ada yang dirubah. Dibawa di sana menorehkan rekor 1 menit 59 detik. Bangga nggak? Kalian bangun mobil cakep-cakep, bisa track nggak? Nah ini track dengan ya, jadinya begitulah ya. Terus 2020 kita keluar dengan Nova Project J. Waktu itu kita kolaborasi dengan IMX ya. NMAA, mobil itu body kitnya menembus pasar Amerika, dibawa ke West Coast Custom USA, di mana head of designer mobil itu adalah Musa Cahyono. 2021 kita keluar dengan mobil apa Regen? RX-7 cocok kau rasa. Oke. Terus 2022 kita keluar dengan mobil waktu itu kita jadi penjual anjir. Nggak tahu lagi mobil begitu jadi setengah pada jual-jualin semua. P3K. Waktu itu Covid juga lagi waktu itu Covid juga lagi menjulang tinggi banget. Oke. 2023 kita keluar lagi dengan meow. Mazda Miata kali ini kolaborasi atau with MF GAW. Oke, teman-teman selalu tanya, "Bang, kenapa sih nggak kolaborasi dengan Papi Togi?" Tujuan saya kolaborasi supaya apa? Biar cepat, biar bengkelnya makin dikenal orang. Begitu Om Togi udah besar, makin besar ya. Kalau sebelum saya masuk dia udah besar, makin besar lagi udah saatnya dia cari uang dong. Badannya aja besar Om Togi. Ya kan? Tapi dia tetap manage mobil-mobil saya, mobil-mobil customer saya juga manage. Nah, kenapa mobil saya pribadi nggak kasih ke Om Togi? Karena apa? Terbentur dengan jam kerja, waktu yang sangat mepet di Om Togi. Ya. Tapi hubungan saya sama Om Togi masih bagus, mobil kita masih jalan semua di sana. Tahun 2024 kita keluar lagi dengan RX-7 Seaways by, aku udah mau by BBS Pengepul Mobil aja atau enggak? By Pengepul Mobil with MF GAW. Dan ini mobil dia jalan. RX-7 FD Pengepul Mobil with MF GAW Uji. Nah sekarang kita tanya-tanya sama Uji nih. Ji. Ya masuk frame lagi.
Kalau untuk mesin kan kita udah hampir 95% nih, Ji. Oke, mesin sudah oke. Ya. Jadi yang kemarin lu kerjain apa aja, Ji? Di review-review sedikit, Ji. Apa ya? Biar kelihatan kau kerja gitu loh. Biar kelihatan kerja, Biar nggak dikirain orang gue yang ngerjain semua gitu. sebenarnya sih ya gitu. Oke, yang terakhir kita sampai mana ya? Waktu itu mobilnya udah bisa nyala tapi nggak bisa jalan. Ya, sekarang udah bisa jalan, makanya kita syutingnya di sini. Ya. Pamer dikit, boleh lah. Oh, piping kemarin belum pasang. Tapi belum pasang kemarin ya? Oh iya, kemarin belum pasang. Sebenarnya udah ada, cuma kita buat nanti aja biar kelihatan kerja. Lihat. Bejil lah Pak, kata gue teh. Apa sih artinya? Dia? Oke, dari video kemarin terakhir mungkin kalian bisa lihat mobilnya sudah bisa hidup, tapi belum bisa jalan karena baru idle aja 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu lalu. Nah, kita masih ada revisi di beberapa sektor, seperti contoh air cooling system, kemudian brake system, kemudian engine cooling, kemudian oil coolernya pun masih belum dalam tahap QC yang benar-benar oke, ini sudah safe untuk kita pakai jalan. Tapi sekarang sudah bisa terlihat di sini piping intercoolernya sudah mulai terpasang, begitupun intercoolernya sudah terpasang, sudah fix posisinya, untuk air duct pun sudah terlihat. Dan kalau kalian bisa perhatikan lebih dekat lagi, sekarang posisi kondensornya jauh lebih mepet dengan radiator, karena kemarin kita ketika quality control untuk air conditioningnya, Mentok. ya pressure di high-nya atau di hot side-nya itu lebih dari 250 karena ternyata terlalu jauh antara kondensor dan radiator. Dari situ kita geser lagi ke bagian intercooler. Intercooler kalau misalnya kalian perhatikan sekarang sudah ada covernya, tapi tetap bakal kita revisi lagi Ya. karena agak gimana gitu, ada sesuatu hal yang kurang sreg. Tapi tetap walaupun secara function sudah oke, tapi secara appearance-nya kita masih kurang sreg. Selain itu pun apalagi Jeki biar kelihatan kerja. Pertanyaan aku, ngapa kau harus pakai cover begini? Bukannya harus dibuka intercooler biar Sini, kelihatan sini, dingin? Oh iya. Intercoolernya. Sok. Apa kau mau bilang apa? Yang punya mobil kan bukannya kemarin kasih budget tak terbatas. Budget tak terbatas tapi waktu. Ya. Kita harus shipping lagi intercooler mungkin 3 minggu. Oke. Ji, Sementara gini dulu, nanti lu kalau mau ganti intercooler itu urusan mudah, nggak susah. Ji, kalau pakai cover begini, angin masuk dari depan, apakah nggak terjadi turbulensi di bagian dalam sehingga anginnya nggak bisa keluar? Nah, ini nih. Waktu pas, pintar juga pertanyaan lo ya. Iya dong, kalau enggak kan jadi panas, hawa panas di dalam. Pintar juga dia. Oke, waktu pas dia sekolah mekanika fluida ya, ini kita bikin lover. Bahasa Indonesianya apa lover ya? Lover ibarat diffuser buat ngebuang angin supaya jauh lebih landai, lebih cepat ngebuang. Bahasa Indonesianya kisi-kisi mungkin ya. Nah, Iya, kisi-kisi biar orang lebih gampang. Oke. Nah, ini kita atasnya itu kita bikin lover, depannya kita bikin terbuka, belakangnya pun kita bikin terbuka. Kenapa? Karena secara tidak langsung, kalau misalkan secara logika ya, belum secara pakai wind tunnel, di sini bakal ada udara masuk. Begitu pula ada di atasnya. Jadi, ini lover ini fungsinya untuk narik udara yang ada di dalam sini. Vakum. Vakum. Begitu. Prinsip kerjanya seperti apa? Seperti mobil BMW atau enggak GTR R35 HKS. Karena apa? Mobilnya sudah ceper, di bagian bawahnya dikasih cover semua dak dari depan sampai ke belakang. Tujuannya supaya apa? Dia anginnya nggak berputar di dalam mobil, nggak berputar di kolong mobil, begitu kena angin, dia langsung cepat ngebuang ke atas, sehingga itu yang menekan dia ke bawah. Downforce. Jadi hal sepele sih, cuman yang tadi aku cerita, functionality-nya sudah oke, tapi appearance-nya masih kurang, jadi kita masih redesign lagi untuk lovernya, karena lovernya kita bikin sendiri, alat matresnya, ya try and error namanya juga. Namanya anak kampung yang punya cita-cita setinggi langit ya. Gitu lah. Oke, terus dibilang, nah kenapa kalau lover yang kecil ini nggak mau kita pertahankan? Begitu kita pertahankan, bawa sebenarnya nggak overheat, udah aman. Masalahnya nanti begitu high speed, pasti ada seperti ada suara kipas, suara pesawat. Suara bahasa Sundanya ngehiung. Nah, kalau kalian pernah nonton videonya Rock Party, yang mobilnya Mas Arif itu yang di sampingnya ada tenda, nah suara seperti itu akan muncul di bagian depan. Annoying banget kan. Jadi sehingga Uji buat ini ya udah lover dibuat gede. Sebenarnya gue udah mau komplain, begitu gue datang dia udah ngerjain lagi. Oke, nggak jadi komplain. Ya kayak gitulah. Makanya dibutuhkan mandor sama yang insinyurnya gitu. Insinyur sehebat apapun butuh mandor ya gitu. Lebih enak kerjaan mandor kayaknya. Nah, Gitu doang. untuk di bagian sini. Nah, terus kalau untuk bagian sini, Ji, gue mau tanya,
kenapa kita nggak mau pakai silikon, kenapa kita pakai V-band? Apakah V-band dia nggak vibrasi sehingga menyebabkan piping ini bisa retak gitu? Kalau pipingnya retak kita bisa las lagi. Piping retak bisa las lagi ya? Tapi enggak. Sebenarnya kalau misalkan secara functionality, kalau misalnya namanya HD clamp ya. Ya. HD clamp ini kalau misalnya secara functionality, kalau misalnya kalian pakai busnya besar, 2 bar, 3 bar, itu jauh lebih safe. Tidak akan yang namanya ada keplok Ya. si silicone hose-nya. Tapi kalau di mobil ini aku nggak tahu target busnya berapa. Tapi yang pasti kalau misalnya pakai HD clamp jauh lebih clean. Ya. Dan radius pipingnya pun bisa jauh lebih rapat, karena kalau untuk setup V-mount seperti ini pipingnya sangat-sangat dekat sekali dengan turbocharge. Jadi kalau misalnya kita pakai silicone hose, kalian bayangin di sini silicone hose ambil 10 cm. Di sini pun silicone hose 10 cm. Di sini baru ada piping. Tinggi banget. Jadi terlalu banyak space yang diambil oleh silicone hose. Nah. Kurang lebih seperti itu. Terus kita pilihnya HD clamp ini kenapa? Karena kalau mesin rotary itu dia nggak terlalu vibrate. Benar. Jadi kita nggak ambil resiko lah ya Ji, ya kita Misalnya bilang. dia Ya. kayak mesin cuci gitu. Ya mirip mesin cuci lah. Halus, makanya kita buat begini. Nah, terus yang di sini lagi finishing yang dilakukan sama Uji lagi di bagian alternator kemarin di tear down ya. Tear down semua kita tear Tear down down. housingnya terus di vapor blasting, ada sebagian yang di sunblast, di bagian power steeringnya juga sama, makanya ada dibuat tuh reservoir power steering di bagian belakang. Nah, untuk selang apa nih? Oil filler. Ya, untuk neck-nya, oil Neck. filler neck. Oil filler Jadi itu leher buat isi oli itu udah diperkirakan sedemikian mungkin karena mentok sama sini. Kalau yang aslinya kan dia langsung lurus ke atas. Benar. Nah, itu padahal sebenarnya bawaannya itu plastik sebenarnya, rawan banget retak juga. Kita sering ketemu RX7 yang udah retak, udah lama juga, mau ganti itu aja udah mahal banget. Tapi karena ini kita buatan anak bangsa, kita bisa ganti dengan nasi padang, kita bilang gitu kan. Alhasil Pakai jadilah begitu, aluminium gini. Nah, terus teman-teman bilang, "Bang, kalau warna kuning ketemu dengan warna aluminium ini nggak bakal bagus, Was." Kojeki, bakal kelihatannya seperti pucat atau kelihatan seperti ya udah biasa aja, netral, padahal bangunan mesinnya clean. Ini belum selesai, nanti di bagian sini akan kita anodize warnanya. Kenapa kita nggak milih stainless, kita milihnya aluminium karena ini akan kita anodize. Berikut juga dengan di bagian sininya. Mungkin di bagian sini saya akan membutuhkan teman-teman yang jago airbrush, mungkin akan kita masukkan di sini. Jadi di sini mungkin muka saya sama muka Uji kah, berdua kita ngebangun. Enggak. Regen aja. Kalau sama Regen. Nanti jadi bodoh mesinnya. Horsepower-nya langsung hilang banyak, Ji. Nggak bisa, Nanti Ji. jadi angka 10. Bagus, 10. Michael Iya. Owen. Batik boleh juga. Batik, ya. bisa. Tapi harus kita pikirkan matang-matang kalau full cat, apalagi ada epoxy, kalau begitu panas kan dia retak. Seperti kerupuk. Nah, itu juga yang harus kita pikirkan lagi nanti setelah mobil ini selesai dulu. Kalau kalian bisa lihat lebih jeli, warna engine bay dengan warna ini udah berbeda sekarang. Ini udah lebih tua. Nah, sesuai dengan filosofi saya bangun mobil ini initial D 5 stage ya. Initial D 5 stage warnanya akan berubah menjadi yang lebih tua. Ini kalau kalian perhatiin lagi, mobilnya warnanya sama dengan S2000 Spoon S-Type dari pengepul mobil tahun 2019. Ini akan saya labur semua catnya, akan saya kerok ulang total. Berapa lama kalau di pengepul workshop? 2 minggu akan beres. Jadi mobil ini akan dipastikan untuk bulan Mei sudah melantai, mengaspal. Cocok rasa? Udah mengaspal ini. Hey, halo. Enggak, maksudnya udah jadi loh, Ji. Udah jadi, udah tinggal jalan. Halo. Halo. Gitu. Nah, terus di bagian NGB yang lu mau rubah apa lagi, Ji? Oke, yang mau kita rubah adalah bagian pernak-pernik detail-detailingnya. Kayak contoh, kalau Nah. misalnya kalian perhatikan sini, kita right hand drive. Ya. Boost rem kita sebelah kanan. Satu sisi atau satu tempat dengan turbocharge, downpipe. Pokoknya urusan yang panas-panas deh, kayak omongan orang. Itu di sebelah supir. Nah, Ya. jadi kita bakal bikin lagi yang namanya heat shield untuk brakes. Bahasa Indonesia apa ya? Servo. Bukan. Master rem. Master rem untuk brake master dan clutch masternya bagian atas kita slot lagi pakai heat shield atas bawah. Begitupun kalau misalkan lihat sini turbonya masih telanjang belum pakai blanket, itu bakal kita blanketin lagi supaya panasnya itu tidak kemana-mana karena rotary ini memang mesinnya kecil tapi panasnya panasnya luar biasa bener. Luar biasa. Luar panasnya. biasa. Pakai kain lagi nanti terus diguyur air. Itu mobil lo. Itu mobil lu, nggak ada budget. Kalau ini ada budget sedikit. Ada lah. Ada, ini Kita ada budget. bisa bikin lah. Jadi nggak pusing ya kan? Nah, terus kalau untuk di bagian sana, terus kita masuk ke bagian piping AC. Nah, piping AC, Ji, coba dong Ji, belajar kita Ji. Nih, piping AC, kan pasti orang bertanya, kenapa sih yang begini nggak mau pakai semua plat aja, kenapa harus pakai dodol lem begini? Oke, vibration.
Vibration. Vibration. Jadi kalau misalnya ada kontak metal to metal, nanti seiring dengan berjalannya waktu bakal crack, bakal luka. Mm-mm. Kalau misalnya tidak ada pressure sih nggak masalah, tapi ini kan pressurized. Mm-mm. Nanti lama-lama balah boom. Gitu. Ibarat pakai celana dalam nggak enak, lecet nanti gitu ya. Lu sering kan ya? Punya lu. Karena suka dipegang-pegang istri kau, tangannya lagi pegang gorengan, minyak. Nggak ada lagi otak kau, regan. Nah, terus kalau ini, kabel begini apakah emang dibiarin begini atau dirapiin nanti? Oke, ini kita memang sengaja, ini namanya HPS atau LPS, high pressure switch atau low pressure switch. Jadi dia baca pressure di high pressure side freon atau AC. Dan nanti dia bakal nge-cut. Kalau misalnya terlalu tinggi dia nge-cut. Jadi nggak akan ada istilah meledak di perusahaan AC atau di piping AC. Nah, kenapa posisinya di sini? Supaya mudah diakses. Pertama, kedua, kalau misalnya di sana sudah tidak ada tempat. Ketiga, nanti kita bakal tutupin lagi. Kan ini baru mengaspal, coy. Nanti ini bakal kita tutupin lagi pakai grommet supaya tidak ada udara yang masuk dalam kabin. Ini by the way, kalau kalian nih kabin ini Langsung ketemu langsung sama ketemu jempol sama kaki. jempol kaki dalam sini. Jadi bagian sini akan dirapikan nanti Nanti ya. kita ini finishing lagi. Ini urusan 2 menit. Gampang. Kalau teman-teman 2 menit. bilang ini kenapa taruh di sini nggak safety? Karena fender FD itu gembung. Gembung. Jadi kita memanfaatkan mobil yang ada. Karena saya bangun RX7 juga udah unit ke-5 ya. Kita RX7 udah unit ke-5, bisa dibilang kita tuh udah jauh lebih paham. Ya mungkin bagi orang kita masih anak kecil nggak apa-apa. Yang penting mobil gua sendiri lebih bagus gitu daripada mobil lo. Cocok kok rasa? Cocok. Iya kan? Oke, bagian interiornya lagi Ji. Ya, balik lagi deh. Iya, interiornya udah beres semua. Ji, Tadi kenapa ya, sih? Di sini. Iya, aku bahas dulu bagian kiri. Ji, bagian kiri itu kenapa sih harus ada tutupan kayak begitu, Ji? Ini kita bagian passenger side kita pakein footrest karena di dalamnya itu ada PDM dan ECU. Jadi lu beli PDM mahal-mahal, ECU mahal-mahal, diinjek-injek disemputin. Oke. Beda sama kayak misalnya kalau beli velg kelihatan kan. Heeh. Ini enggak, tapi functionnya. Yang penting fungsinya Yang dikejar penting ya. functionnya. Oke. Nah, kenapa di situ? Karena tidak ada tempat lagi. Oke, jadi ibaratnya paling gampang diakses di sana. Paling gampang di sini dan tidak mengganggu untuk function lain. Dan ada Gitu. keluar kabel USB itu tujuannya buat apa? Nanti mah ini ngegulung. Heeh. Nah gini, ini kabel USB masih dua karena masih sering-sering colok laptop. Ini colokan untuk ECU, Tuning ya. ya tuning. Ini colokan untuk PDM. Oke. Nanti kalau sudah fix, semua takat ke dalam. Tapi tetap kabelnya kita simpan di dalam. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nggak perlu susah-susah lagi bongkar footrest dan lain-lain untuk colokin kabel. Tinggal buka gulungan, colokin ke laptop. Nah, itu semua udah dipikirkan dari Uji. Kurang lebih seperti itu. Karena kita udah saking sering dikerjain sama Rotary ya. Kurang ajar nih Rotary ini. Banjir mulu. Terus kita masuk ke dalam sana nih. Ya di bagian tengah. Berarti udah fix kayak posisi begini aja ya? Kurang lebih Wih. posisinya begini, udah fix. Ini kalau menurut waktu pas aku sekolah desain fashion ya. Ya. Fashion anjir. Lu beneran tuh bohongin gua nih anjir. Bohong lah. Ini emang udah posisi paling ergonomis. Asalnya kita mau bikin di sini nih. Heeh. Si tombol, ini tombol blink mirrornya kita keypad blink mirror ini mau Nggak tombol bisa sini. Cuman ketok karena lutut. driver yang nyetir ini nggak selalu slimy gitu ya, nggak selalu Anjir, ledek. nggak selalu ramping seperti ini bakal nyangkut di sama paha. Oke. Nah, makanya kita pindah ke sini. Semua untuk function di sini dan memang ini lebih mudah diakses. Soalnya kalau kalian punya ide lain mungkin sih kalau race car sih no problem kita bisa bikin di sini gitu kan. Tapi karena ini memang bukan pure race car, masih banyak yang harus kita perhatikan untuk daily functionnya. Tapi ini bakal jadi race car, Ji. Nggak apa-apa, tapi setidaknya nggak race car amat. Iya, tetap harus ada multimedianya. Kalau nggak bebas duit pengepul mobil nanti makan apa? Iya benar. Jadi race car tapi bisa pakai harian tidak pure race car. Setidaknya kayak S2000 kita lah, nggak bakal cerita langsung di Mandalika ya kan? Benar. Terus lubang-lubang itu mau kau ngapain tuh? Mau pelihara ikan koi? Jangan khawatir. Lubang-lubang ini ada nama teknologi 3D printing. Oh iya. Iya. Nah, shift knob-nya udah pakai pengepul mobil. Itu hadiah dari Andri Workshop Jogja ya. Dari Ko Andri kasih ke gua. Nah, terus nanti di bagian setir yang bus control itu mau cabut ya, bus meter ya? Ya, yang bus kontrol mau kita Nah, lu cabut. mau pasangin apa nih? Kita bakal pasang kayaknya yang simple, footprintnya rendah, Heeh. yaitu can check. Pasang display kencek. display kecil sebesar gini lah. Heeh. Tapi itu multi information display itu ngambil data dari ECU via CAN bus. Oke. Ngerti nggak Regen? Regen ngerti nggak? Canvas. My chow. Lu ibarat yang biasa lu harus di haltek yang gede-gede itu semua ada di sana. Yang Nah. kecil.
Ngerti kamu? Jadi bedanya dia page per page. Kalau Haltech itu kan satu keluarnya 7 page kan. Ya. Kalau ini semua jadi page. Jadi tinggal tekan satu sesuai dengan budgetnya. Bang, itu kan barang rare banget. Bus kontrolnya dari Mazda Speed segala macam nggak ada yang kalau kita udah masuk ke pengepul mobil, udah masuk ke namanya uji itu nggak ada namanya barang rare. Semua barang tuh disesuaikan dengan fungsional. Nggak ada ceritanya lu beli brand, beli apa, nggak ada. Jadi sesuai dengan fungsional kita, nggak nyusahin diri sendiri, nggak bohongin diri sendiri. Benar. Kecuali barang Supra rare tuh susah. Wah, itu beda. Itu susah banget tuh Supra, kesel banget gua. Ntar lagi lama-lama jadi kandang kandang kucing, kesian. Prosesnya teman-teman, Nah, proses. terus bagian belakangnya udah hampir jadi. Udah kayak mobil ya? Udah kayak Udah mobil. bersih, udah nggak ada barang-barang. Jadi- Baru kita beresin soalnya. Jadi di belakang sini nanti ada karetnya supaya pintunya ini nggak goyang kanan kiri. Biar dia lebih rigid, ada karetnya. Nanti gue pasang di pengepul workshop karena mau dicat lagi nih, Ji. Oh gitu. Terus di bagian belakang sini nanti akan kita rapiin di BBS pengepul mobil balik jadi OEM. Pasang audio nggak? Pasang audio dong. Ini pasang audio pasti. Dengerin apa lah nanti itu suara Wih. apa? Jangan salah. Aku Aku tahu dia mau nyanyi lagu. Nah, Nah, itu. Coba tes. Nggak bisa. Saya Fei, Jufei ya Fei Pukau. Bosen sendiri. Ya udah, kayak gitulah ya kira-kira ya. Terus yang di bagian sana tempat duduknya akan kita delete. Kita nggak pakai itu, kita pakai dari Mazda Speed. Udah ada kan di garasi kan? Jadi kita pasang di bagian sana udah OEM. Udah ini mobil udah hampir beres semua. Udah bener-bener beres sih sebenarnya. Tinggal masuk kerja pengepul workshop mah jam doang udah beres. Ji, gue mau tanya Ji. Knalpotnya kenapa sih lu bikin satu nggak bikin dua Ji? Dari body kit sih emang dua Dari ya. body kit kan dua nih, si West. Tapi sayang ini kan knalpotnya bawaan ya. Knalpot apa ini mereknya aku nggak tahu. Oh iya, titanium ya. Iya, Titanium sayang banget. sayang. Kalau mau jadi dua harus bikin full system dari nol. Enggak, sayang. kalau pakai dua mungkin 4 rotor cakep kali. Kalau 4 rotor oke, kalau 2 rotor Iya, Jadi begitu. ganti. masih 2 rotor. Dia bilang, Ji ganti. Coba kau tampar mukanya Ji. Nanti kalian yang kelas ya kan. Ji, jangan lupa Ji, sini harus ada lampu apanya itu? Lampu plat nomor. Oke, aman. Jangan Iya. khawatir. Harus tarik lagi itu plat nomor biar keren dia. Nanti antenanya bisa naik turun dong. Antenanya sudah naik turun? Sudah naik turun ya? Sudah. Fungsi semua. Fungsi. Terus velgnya nanti akan kita beresin. Ya udah. Sebenarnya mobil ini udah hampir jadi ya Ji ya. Sudah hampir jadi, tinggal detail-detail kecil yang detail Itulah yang meter. Itu yang lama kan? Iya, itu yang lama. Itu yang lama. Detail, QC. Jadi jangan sampai ada penyakit-penyakit aneh yang Muncul di Jakarta muncul ya. di Jakarta. Janganlah. Semua ini kita gelindingin dulu di Bandung sampai ready to use Jakarta. Nanti Udah selesai. finishing di sana. Mas Uji udah lemes, udah mau buka dia. Oh iya, dia puasa, lupa aku. Jadi maklum ya kalau video ini kenapa agak lemes, aku lebih dominan. Biasalah ya, karena aku nggak puasa, beliau puasa. Oke Ji, thank you waktunya Ji. Sama-sama. Selamat berpuasa Mas Uji. Oke, Sama-sama. sampai di sini saya kita lanjut lagi next vlog. Ini jilid kedua dari RX7 FD kami. Terpuaskan kan dahaga kalian kan? Jadi nggak tunggu lama-lama lagi, langsung jedet. Makanya keberhasilan tuh butuh proses. Cocok kau rasa? Sampai di sini saya kita lanjut lagi next vlog. Dadah!